Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbicara Dr. Suhartati MPD, dan seluruh teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Roshadi, mahasiswa Universitas PGRI Sumeneb dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diamanahi tugas oleh dosen saya. Beliau memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan sebuah materi yang mana berkaitan dengan tema pendidikan karakter. Yang dimana pendidikan karakter itu sangatlah penting bagi kita, terutama di era modern saat ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan karakter itu sebuah proses membentuk kepribadian seseorang agar dia memiliki karakter-karakter yang baik, agar dia memiliki akhlak-akhlak yang baik, sikap yang positif, serta mampu untuk membedakan di mana yang benar dan di mana yang salah, di mana yang baik dan di mana yang buruk. Dan tentu pendidikan karakter itu tidak hanya bisa diperoleh di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan lembaga pendidikan. Akan tetapi, pertama kali kita memperoleh ilmu tentang pendidikan karakter itu di lingkungan keluarga. Ketika kita masih kecil, kita pasti pertama kali diajarkan untuk mengetahui bagaimana diri kita sendiri itu memiliki rasa jujur, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa menghormati antar sesama, rasa menghargai, artinya tidak saling merendahkan. Itu gunanya kita belajar ilmu tentang pendidikan karakter. Dan sebenarnya pendidikan karakter itu sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Di dalam hadis Bukhari itu ada hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad, diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan, liutammima, untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak-akhlak yang mulia. Jadi kalau kita ranahkan ke lafaz al-akhlak yang bentuk jamaknya dari lafaz mufrad khalaqa, kalau kita rujukan kepada ilmu nahwu, itu memiliki arti budi pekerti yang sinonimnya itu adalah etika ataupun moral. Karakter itu sama dengan akhlak. Karakter itu disamakan dengan akhlak. Karakter itu disamakan dengan adab. Akhlak itu merujuk pada tugas dan tanggung jawab, serta adab itu merujuk kepada hal yang berhubungan dengan tingkah laku kita dalam hal kebaikan. Jadi antara karakter yang baik, akhlak dan adab itu sama saja. Sama saja. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu kita sangat penting mempelajari, menanamkan karakter-karakter yang baik di dalam diri kita. Karena di era sekarang itu banyak sekali orang-orang yang ilmunya luas, orang-orang yang ilmunya tinggi, akan tetapi karakternya dia tidak baik. Misalnya nih, mohon maaf, seorang pejabat
Dia memiliki ilmu yang luas, dia ilmunya tinggi, akan tetapi dia karakternya tidak baik, tidak mencerminkan kepada hal-hal yang baik, kepada hal-hal yang positif. Misalnya dia pejabat, dia sering korupsi, misalnya, mohon maaf, berarti kan dia tidak memiliki rasa jujur dan rasa tanggung jawab sebagai pejabat. Nah, itu gunanya kita menanamkan karakter-karakter yang baik di dalam diri kita. Kalau saya ingat dawuh beliau, Ustaz Abdul Somad, beliau pernah berkata bahwasanya beliau itu lebih suka kepada orang yang ilmunya biasa-biasa saja tetapi dia beradab, daripada orang yang ilmunya tinggi tapi dia kurang ajar. Seperti apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan katakanlah ketika kami berfirman kepada para malaikat bahwasanya sujudlah engkau para malaikat kepada Nabi Adam. Para malaikat pun itu bersujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis yang tidak bersujud kepada Nabi Adam. Padahal kalau kita pahami makna dari ayat Al-Quran tersebut di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, itu jelaskan bahwasanya iblis itu selevel dengan malaikat. Bahkan iblis itu lebih tinggi ilmunya daripada ilmu malaikat. Sehingga dari saking tingginya ilmu iblis, dari saking luasnya ilmu iblis, para malaikat pun itu berguru kepada iblis. Akan tetapi ketika iblis diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis melawan Allah. Itu bodohnya seorang iblis. Bodohnya seorang iblis. Itu bodohnya iblis. Maaf. Iblis itu tidak musyrik. Iblis itu tidak syirik. Akan tetapi dia tidak memiliki rasa tanggung jawab kepada Allah. Dia diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia melawan Allah, tidak jujur dia, kurang ajar iblis. Di dalam suatu kitab juga disebutkan di dalam kitab, kalau tidak salah, Ta'limul Muta'allim, itu ada nazam yang berbunyi fasadun kabirun alimun mutahaddikun, bahwasanya kerusakan yang besar itu ketika orang yang berilmu dia tidak mengamalkan ilmunya, bahkan justru ia gemar untuk melakukan maksiat. Artinya apa? Misalnya ketika ada orang yang berilmu, ketika ada seseorang yang ahli ilmi, ilmunya sangat luas, ilmunya sangat tinggi, akan tetapi tidak mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia itu tidak memiliki rasa tanggung jawab dan rasa jujur terhadap dirinya sendiri, terhadap gurunya, terhadap lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, seperti contoh, ada seorang santri, dia mondok selama 9 tahun. Di waktu ia masih mondok, dia diajari tentang misalnya kitab nahwu, sharaf, fikih. Lalu setelah ia menjadi alumni, dia lulus dari pondok pesantren, ilmu yang ia peroleh dari gurunya
ilmu yang ia peroleh selama masih ia menjadi santri, dia tidak amalkan, dia tidak ajarkan kepada orang lain, maka kan itu tidak memiliki rasa tanggung jawab dan rasa jujur kepada gurunya, lebih-lebih kepada pengarang kitabnya, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga yang lebih besar daripada itu. Nah, kembali lagi kepada tadi. Padahal orang yang mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka orang lain yang diajarkan olehnya, ketika ia bisa mengajarkan juga kepada orang lain, itu di dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya pahalanya akan terus mengalir kepada gurunya, kepada kita misalnya. Bahkan ada yang lebih besar daripada itu. Ini lanjutan dari nazam yang tadi, bahwasanya wa akbaru min mujahilun mutanassibun. Yang lebih besar daripada itu adalah orang yang bodoh, akan tetapi dia tekun beribadah. Maksudnya seperti ini, dia tahu ilmu tentang tata cara sholat di dalam fikih. Misalnya dia itu mengetahui tentang ilmu tata cara sholat di dalam hukum fikih, akan tetapi di saat dia sholat, dia tidak menerapkan apa yang ia ketahui di dalam tata cara sholat. Nah, itu yang disebut orang bodoh, akan tetapi tekun beribadah. Kan berarti dia tidak memiliki rasa tanggung jawab, tidak jujur terhadap diri sendiri, lebih-lebih kepada para pengarang kitabnya, lebih-lebih ke gurunya, dan juga pada Tuhan yang Maha Esa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingat di dalam suatu buku itu ada seseorang filsuf kalau tidak salah mengatakan bahwasanya karakter baik buruknya seseorang itu terlihat dari sikap yang ia gunakan dalam percakapan kehidupan sehari-hari. Berarti kalau sikap kita di dalam kehidupan sehari-hari itu sering marah, misalnya sering mengamuk, berarti karakternya itu tidak baik. Bukan tidak baik, di dalam dirinya itu sepenuhnya tidak ada karakter yang baik. Begitupun sebaliknya juga. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya ada beberapa nilai-nilai karakter yang baik yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama, rasa jujur. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Yang ketiga, rasa saling menghormati antar sesama. Yang keempat, rasa peduli terhadap lingkungan. Yang pertama, rasa ingin memiliki sikap jujur. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya kita hendaklah untuk senantiasa berperilaku jujur, karena dengan perilaku jujur itu akan mendatangkan sebuah kebaikan, dan dengan kebaikan itu akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah nanti di yaumil akhirah. Nah, maka dari itu dari sekarang kita harus tanamkan karakter-karakter yang baik di dalam diri kita supaya kita bisa meneladani sifat-sifat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
karena beliau baginda Nabi diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan dan tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.